Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Desika Nababan dengan NIM 2209011068. Di video kali ini saya akan mengajak kalian berkenalan lebih dalam mengenai Jaminan Kecelakaan Kerja atau JKK, program dari BPJS Ketenagakerjaan. Pernahkah kamu membayangkan jika seseorang mengalami kecelakaan saat bekerja, mulai dari luka ringan, cacat total, atau bahkan keadaan atau risiko terburuknya adalah meninggal dunia. Inilah alasan mengapa jaminan kecelakaan kerja atau JKK dari program BPJS Ketenagakerjaan sangat penting. Jaminan kecelakaan kerja adalah perlindungan yang diberikan kepada peserta ketika mengalami kecelakaan kerja atau mengidap penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan. Ini termasuk kecelakaan yang terjadi ketika berangkat ke kantor hingga kembali ke rumah. Perlindungan JKK ini berlaku untuk penerima upah atau PU maupun bukan penerima upah atau BPU. Manfaat JKK ini bukan sebatas biaya pengobatan, tetapi peserta berhak mendapatkan perawatan medis tanpa batas biaya. Kemudian diberikan santunan tidak mampu bekerja dan diberikan juga santunan ketika mengalami cacat total, tetap atau sebagian. Hingga santunan kematian dan biaya pendidikan bagi anak ketika peserta meninggal dunia akibat kecelakaan kerja. Untuk iuran JKK, besarnya ditentukan berdasarkan tingkat risiko pekerjaan, dan pada pekerja penerima upah, iuran JKK menjadi tanggung jawab pemberi kerja, sedangkan bagi pekerja bukan penerima upah, iuran dibayarkan secara mandiri dan iurannya juga bersifat relatif kecil. Namun, penting untuk memahami batasan dari definisi kecelakaan kerja. Tidak semua kejadian bisa dikategorikan sebagai kecelakaan kerja. Misalnya, kecelakaan yang terjadi akibat tindakan kriminal, pribadi, atau kegiatan di luar hubungan kerja itu tidak termasuk ke dalam cakupan JKK. Selain itu, terdapat juga penyakit akibat kerja atau yang disingkat sebagai PAK, yaitu penyakit yang ditimbulkan dari paparan faktor risiko di lingkungan kerja dalam jangka waktu tertentu seperti paparan bahan kimia, kebisingan, atau beban kerja berlebihan. Lalu, bagaimana cara klaim JKK ini? Untuk penerima upah, proses klaim dapat dilakukan melalui perusahaan, dan untuk bukan penerima upah akan dilakukan secara mandiri dengan melampirkan dokumen pendukung seperti laporan kecelakaan kerja, identitas peserta, dan keterangan medis. Dan ternyata masih banyak mitos yang beredar di masyarakat seperti anggapan bahwa klaim JKK itu rumit atau membutuhkan biaya tambahan. Nah, faktanya selama peserta aktif dan memenuhi ketentuan, manfaat JKK dapat diperoleh tanpa potongan biaya layanan. Justru JKK hadir untuk meringankan beban pekerja ketika resiko kerja terjadi. Sebagai contoh, seorang pekerja informal yang mengalami kecelakaan saat bekerja tetap berhak mendapatkan perawatan medis dan santunan sesuai ketentuan JKK. Hal ini membuktikan bahwa perlindungan BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya untuk pekerja formal, tetapi juga untuk seluruh pekerja di Indonesia. Melalui program JKK, BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen memberikan perlindungan nyata bagi pekerja agar dapat bekerja dengan lebih aman, tenang, dan terlindungi. Karena resiko kerja bisa terjadi kapan saja, namun perlindungan bisa dipersiapkan sejak sekarang.